Hai guys, what's up? Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang bagi para youtuber, bagi para youtuber nih, apalagi youtuber baru ya, yang ingin segera dimonetisasi ya. Jadi di akun kita, kalau kita masuk di Google apa namanya di YouTube Studio, nanti di bagian ini ya, di bagian monetisasi kita bisa cek di sini. Nah, ada sesuatu yang berbeda. Jadi berbedanya di sini ya, teman-teman. Jadi ada apa namanya satu ini ya, yang di sebelah sini itu ada let's see, saya kecilkan aja screen-nya ya. Oke. Oke. Ada hal yang berbeda ya, terutama ini ya. Kalau subscriber kita sudah sampai 1000 maka kita akan hijau. Satu lagi ada apa namanya teguran pedoman komunitas ya. Ini kalau kita masih apa namanya masih berlaku ya, ini akan menghalangi kita untuk proses monetisasi. Jadi ini tempat saya belum bisa dimonetisasi karena memang apa namanya jam tayangnya belum mencukupi 4000 ya. Jadi saran saja untuk sahabat yang apa namanya sebagai youtuber ya, youtuber baru, baiknya untuk kembali melihat pedoman komunitas ini ya, apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Karena memang belajar dari pengalaman, jangan sampai kita mendapat teguran ini. Ya, saya sudah beberapa kali mendapat teguran, terutama mengenai pelanggaran konten ya, karena memang beberapa juga di apa namanya di konten-konten saya itu ada beberapa yang memang mengambil konten dari milik orang lain ya, terutama waktu itu saya memposting mengenai sinetron Ikatan Cinta yang itu melanggar apa namanya bukan melanggar pedoman komunitas sih, tapi melanggar apa namanya hak cipta gitu ya. Jadi konten saya dihapus, saya mendapatkan apa namanya strike, satu kali strike. Jadi bentuk strike-nya seperti apa? Kita kalau lihat di apa namanya di dashboard, itu akan kelihatan di sini ya, di dashboard. Ini akan kelihatan di sini ini ya, teguran hak cipta. Ini bukan yang teguran komunitas tapi hak cipta. Ini karena memang pada waktu itu saya sekali lagi mengunggah konten yang milik orang lain gitu ya, yang milik orang lain. Maka ya ini merupakan pembelajaran. Ada channel saya juga yang dihapus ya oleh YouTube karena memang sekali lagi melanggar pedoman komunitas. Yang ini juga harus apa namanya diwaspadai oleh rekan-rekan para youtuber baru yang ingin supaya YouTube-nya dimonetisasi gitu ya, atau bisa menayangkan iklan di akun YouTube kita. Dan satu lagi yang perlu sahabat ketahui ya, jadi saya juga sebagai pemain baru, maksudnya yang belum lama ya untuk bergelut di YouTube ini, memang sekali lagi kita harus mematuhi pedoman komunitas yang apa ya begitu strict ya. Jadi tidak boleh apa namanya kita mengunggah atau apa namanya upload ya konten orang lain tanpa izin, terus apa ya pokoknya konten-konten yang bukan milik kita gitu, itu yang perlu diwaspadai. Kalau teman-teman sahabat pingin ya bahwa YouTube-nya diberi atau diterima untuk monetisasinya gitu ya. Jelas kalau mau melihat kalau di HP nggak begitu jelas ya soal progresnya itu. Kalau di PC ya, kalau kita klik ini ya bagian monetisasi, ini akan menunjukkan apa namanya kayak speedometer gitu ya. Jadi kalau dilihat per 8 Agustus ya, ini kemungkinan sih masih sekitar 2 hari yang lalu gitu ya, belum termasuk hari ini itu penayangannya. Jadi teman-teman kalau bisa lihat misalkan di HP kok sudah penayangannya sudah sekian jam, tapi ketika di PC kok cuma sekian jam. Jadi mungkin perlu perlu diketahui di apa namanya tanda seru ini kita lihat di sini menunjukkan bahwa itu diperbarui sekitar 2 hari yang lalu. Sekarang tanggal 10, berarti sekali lagi 2 hari yang lalu jumlah penayangannya seperti ini. Jadi demikian untuk ini ya, update untuk para youtuber yang ingin akunnya dimonetisasi. Ada satu apa namanya bagian lagi yang
menjadi persyaratan, yaitu ada tidaknya teguran komunitas yang aktif. Kalau ada maka just wait. Jadi nanti misalnya teguran komunitas itu akan berakhir pada waktu tertentu gitu ya, misalkan 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan. Dan satu lagi yang bisa juga menjadi pembelajaran bagi kita atau para YouTuber yang sudah monetisasi ya, berhati-hati juga dalam memposting atau mengupload video ya yang bukan konten sendiri gitu, karena bisa monetisasinya dicabut ya, sehingga tidak ada iklan lagi di di akun kita. Terus kemudian bisa juga kita harus mengajukan ulang ya atas monetisasi yang akan kita terima. Jadi walaupun sudah dimonetisasi, kalau kita tidak berhati-hati dalam mengupload video, maka itu akan dicabut ya. Terus kemudian kita harus mengajukan lagi kalau kita sudah memperbaiki updatean atau uploadan video yang kita miliki. Oke, demikian guys. Semoga sahabat yang menjadi YouTuber baru ini yang segera dimonetisasi, ikuti pedoman komunitas ya, soal apakah itu melanggar atau tidak, terus apakah itu merupakan konten orang lain atau tidak, berisi tentang kekerasan atau tidak, dan sebagainya. Oke guys, demikian, semoga ini bisa menjadi masukan bagi kita untuk mengembangkan diri, terutama untuk berkreativitas mengisi konten-konten ya. Sebagai konten kreator kita juga dituntut untuk lebih jangan mengambil titik instan dari sesuatu. Misalkan kita akan mencari konten yang viral, kemudian kita dengan sembarangan membuat konten, kemudian tidak mematuhi pedoman yang sudah disampaikan oleh YouTube. Saya kira demikian guys, semoga sekali lagi ini membantu ya, supaya kita juga mungkin ini sebagai bentuk supaya kita tetap patuh terhadap pedoman komunitas yang dikeluarkan oleh YouTube. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. God bless.